Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ketemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang matrik. Kompetensi dasar yang akan disampaikan pada hari ini yaitu 3.15 menerapkan operasi matrik dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan matrik. 4.15 menyelesaikan masalah berkaitan dengan matrik. Submateri pertama, kita bicara tentang pengertian matrik. Matrik adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Contoh yang pertama, kelompok bilangan. Empat, 5, 3, min 1 merupakan matrik sebab susunannya berbentuk persegi. Bilangan-bilangan itu tersusun dalam baris dan kolom. Yang kedua, kelompok bilangan 4, 8, 3 bukan merupakan matrik sebab susunannya tidak berbentuk persegi maupun persegi panjang, tetapi berbentuk segitiga. Beberapa istilah dalam matrik. Kita pelajari yang pertama, baris, yang kedua, kolom, yang ketiga, elemen atau unsur, yang keempat, ordo. Baris, kolom, dan elemen. Baris dari suatu matrik adalah bagian susunan bilangan yang ditulis mendatar atau horizontal dalam matrik. Yang kedua, kolom dari suatu matrik adalah bagian yang ditulis tegak atau vertikal dalam matriks. Yang ketiga, elemen atau unsur. Suatu matrik bilangan adalah bilangan-bilangan real atau kompleks yang menyusun matrik itu. Perhatikan contoh berikut. Bapak memiliki matrik, unsur-unsurnya atau elemen-elemennya 2, 1, 5, berarti baris pertama, elemen-elemennya 2, 1, dan 5. Baris kedua, elemen-elemennya min 3, 2, 4. Baris ketiga, 4, min 2, 1. Baris keempat, elemennya 6, min 3, 2. Nah, ini kita bicara tentang baris. Sekarang yang kedua, bicara tentang kolom. Kolom pertama 2, min 3, 4, 6. Kolom kedua 1, 2, min 2, min 3. Kolom ketiga 5, 4, 1, 2. Nah, sekarang perhatikan di sini yang diberi tanda strip-strip yaitu min 3. Elemen ini berada pada baris kedua kolom pertama. Sekarang 2 di sini berarti ini berada pada baris keempat kolom keempat. Nah, unsur-unsur atau bilangan-bilangan yang berada di dalam kurung ini disebut elemen. Sekarang kita berbicara tentang ordo dan banyak elemen matrik. Ordo atau ukuran dari suatu matrik ditentukan oleh banyak baris dan banyak kolom dari matrik itu. Banyak elemen atau banyak unsur dari suatu matrik ditentukan oleh hasil kali banyak baris dengan banyak kolom dari matrik itu. Nah, sekarang perhatikan contoh. Bapak memiliki matrik A yang elemennya 17, 13, 15, 6, 15, 1. Matrik A dikatakan berordo 2 kali 3 karena di sini memiliki 2 baris dan 3 kolom. Ordo dinyatakan dalam baris kali kolom. Jadi kalau kita notasikan A 2 kali 3.
Banyak elemen matrik A ditentukan dengan perkalian banyaknya baris dan banyaknya kolom. Di sini berarti 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi banyaknya elemen matrik A ada 6. Nah, kita bicara tentang jenis-jenis matrik. Jenis-jenis matrik yang pertama ada matrik baris, matrik kolom atau matrik lajur, matrik persegi, matrik segitiga, matriks diagonal, matrik identitas, matriks datar atau matrik tegak. Matrik baris dan matrik kolom. Matriks yang berordo 1 kali n terdiri dari 1 baris dan n elemen disebut matrik baris. Jadi yang kedua, matrik yang berordo m kali 1 terdiri dari 1 kolom. Memuat m elemen disebut matrik kolom atau matrik lajur. Jadi intinya kalau matrik baris hanya memiliki 1 baris. Kolomnya boleh berapa saja. Yang kedua, matrik kolom, dia hanya memiliki 1 kolom. Barisnya boleh berapa saja. Contoh, di sini ada matrik B, unsurnya 5, min 2, 3. Maka ini dikatakan matrik baris. Matrik A, unsurnya 3, min 4. Karena memiliki 1 kolom, maka ini disebut matrik kolom. Matriks persegi atau matriks segitiga dan segitiga nanti bisa dilihat. Misalkan matriks yang berordo m kali n dengan nilai m sama dengan n, sehingga nanti diperoleh matriknya itu berordo n kali n. Disingkat matrik n disebut matrik berordo n. Jadi boleh ditulisnya matrik berordo n, artinya banyaknya baris dan banyaknya kolom sama. Matrik berordo n dengan elemen-elemen matrik yang berada di bawah diagonal utama atau di atas diagonal utama semuanya bernilai 0 disebut matrik segitiga. Nah, sekarang perhatikan, Bapak memiliki matrik persegi A. Di sini ada unsurnya 1, 4, min 3, min 2. Ada barisnya 2, kolomnya ada 2, maka di sini disebut matrik persegi berordo 2 atau 2 kali 2. Sekarang perhatikan matrik S yang berordo 3 kali 3. Ada 2 diagonal yang harus kita perhatikan. Yang melintang dari kiri atas ke kanan bawah disebut diagonal utama, dan yang melintang dari kiri bawah ke kanan atas disebut diagonal samping. Yang harus kita perhatikan adalah diagonal utamanya. Nah, matrik A di sini adalah matrik segitiga. Matrik B, matrik yang A2 juga yang keduanya disebut matrik segitiga. Karena kita bisa lihat yang semua elemen di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Dan yang berada di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Maka itu disebut matrik segitiga. Kalau kita berbicara matrik identitas, kita berbicara juga matrik diagonal dan matrik persegi. Sekarang definisi matrik persegi yang berordo n dengan elemen matrik yang berada di bawah dan di atas diagonal utama semuanya bernilai 0. Maka disebut matrik diagonal. Matrik diagonal berordo n dengan elemen-elemen pada diagonal utama semuanya bernilai 1. Maka matrik itu disebut matrik identitas. Nanti kita lihat bagaimana membedakan matrik diagonal dan matrik identitas. Nah, perhatikan yang berada di diagonal utama di sini nilainya 1 dan 3. Dikatakan matrik diagonal itu di atas dan di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0. Ini di atas 0, di bawah 0. Ini 1 dan 3. Maka ini disebut matrik diagonal. Yang B, pada diagonal utamanya min 3, 2, 5. Di atas diagonal utama dan di bawah diagonal utama semuanya bernilai 0.
Maka matriks yang B juga disebut matriks diagonal berodo 3. Nah, sekarang matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks diagonal yang elemen atau unsur pada diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Lihat matriks A yang pertama, di sini kan 1 dan 3. Kalau di sini 1, 1. Nah, kalau semuanya bernilai 1 pada diagonal utama, maka di sini disebut matriks identitas berodo 2. Lihat yang B sekarang, yang keduanya ini. Pada diagonal utamanya awalnya kan min 3, 2, 5. Ini matriks diagonal. Kalau matriks identitas, unsur pada elemen utamanya semuanya bernilai 1. Demikian pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti oleh kalian semua. Dan untuk kedepannya, materi selanjutnya pelajari terlebih dahulu untuk memudahkan kalian memahami materi yang akan Bapak sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.